Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, jumpa lagi kita dalam pelayanan gerakan membaca Alkitab 365 hari. Kita ada di hari yang ke-144 dalam bagian bacaan Alkitab, Kitab Nehemia pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, inilah kami, anak-anak-Mu, yang selalu rindu datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Saat ini kami hendak belajar firman, kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, menyertai dan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti maksud perkataan firman yang akan kami baca bersama saat ini. Ini kami ya Tuhan, yang telah sedia untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mulai membaca bagian bacaan Alkitab kita di saat ini. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah ditahan di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya, dan hasil jeripayanya demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku
tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun, dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Ketika Sanbalat dan Tobiah dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, "Mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono." Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, "Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu." Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama, untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa, dan Gasimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang, berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tetapi, aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, "Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka." Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, "Biarlah kita bertemu di rumah Allah, di bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau." Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobiah dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobiah dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah Nuaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobiah, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Ara, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri.
Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Serubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Raamya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Arak 652 orang, Bani Pahat Moab yakni Bani Yesua dan Yoab 2818 orang, Bani Elam 1254 orang, Bani Satu 845 orang, Bani Sakai 760 orang, Bani Binui 648 orang, Bani Bebai 628 orang, Bani Asgad 2322 orang, Bani Adonikam 667 orang, Bani Bigwai 2067 orang, Bani Adin 655 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Hasum 328 orang, Bani Besai 324 orang, Bani Harif 112 orang, Bani Gibeon 95 orang, orang-orang Bethlehem dan Netofa 188 orang, orang-orang Anatot 128 orang, orang-orang Bet Asmawet 42 orang, orang-orang Kiryat Yarim, Kefira, dan Beerot 743 orang, orang-orang Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 123 orang, orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang. Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang. Bani Harim 320 orang. Orang-orang Yeriko 345 orang. Orang-orang Lot, Hadid dan Ono 721 orang. Bani Sena'a 3930 orang. Inilah para imam. Bani Yedaya yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. Bani Imer 1052 orang, Bani Pasihur 1247 orang, Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, 138 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar,
Bani Reaya, Bani Resin, Bani Nekoda, Bani Gasam, Bani Usa, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nesia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokheret, Hasebaim, Bani Amon. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delayah, Bani Tobiah, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan mahal kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang, pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedangkan kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaraan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaraan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu, dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Sampai demikian bagian bacaan firman kita di hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, karena atas perkenanan-Mu hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu meneguhkan iman percaya kami dan memantapkan langkah kerja dan pelayanan kami. Kami mempersembahkan hidup kami bersama keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan pimpin dan tuntun di jalan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Segala kerjaan pelayanan kami, semuanya diberkati dan dikuduskan Tuhan. Datangkan berkat sorak pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah bacaan firman Tuhan kita di hari yang ke-144 ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati, menuntun, dan membimbing kita untuk selalu rindu dan gemar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.